Soal Isra Mi'raj zaman itu kan kontroversial sebenarnya zaman itu kan. Dan itu menjadi masuk akal setelah ada teorinya Einstein. Jadi masuk akal tuh cerita itu. Sebelum ada Einstein ya dianggap ngibul. Halo warga intelektual sekalian. Guys, seperti yang ada di video barusan, Ahmad Dhani mengatakan Isra Mi'raj itu diragukan sebelum munculnya teori Albert Einstein. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini logical fallacy atau tidak? Apakah ini kawin paksa atau tidak? Jadi, Isra Mi'raj itu kan keyakinan ya. Kemudian teorinya Albert Einstein itu ya teori E sama dengan mc kuadrat atau teori relativitas dan lain sebagainya itu kan sains ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sains dan keimanan itu bisa digabung? Apakah keyakinan itu atau keimanan itu bisa dikawinkan dengan sains? Ini yang perlu kita bahas, perlu kita kuliti gitu ya. Jadi, apakah benar Ahmad Dhani ini jenius? Konon katanya Ahmad Dhani ini menurut dugaannya keturunan Yahudi, kemudian dia jenius dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Ahmad Dhani ini jenius atau keturunan Yahudi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan kuliti gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak berpihak pada umat Muslim, umat Kristen. Saya nggak berpihak pada siapapun. Saya bahas ini dari sudut pandang yang paling rasional ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Apakah sains dengan keimanan itu bisa dikawinkan? Apakah ini kawin paksa? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, kalau saya perhatikan, argumentasi daripada Ahmad Dhani ini argumentasi yang logical fallacy. Mohon maaf bagi pendukung Ahmad Dhani ya. Saya tidak memojokkan agama siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya bahas dari sudut pandang yang paling rasional ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Karena ini pembahasan yang sensitif ya. Jadi gini, apakah gua meyakini bahwa Isra Mi'raj itu benar atau tidak? Dari sudut pandang keyakinan, itu nggak jadi masalah kalau misalnya ada yang meyakini bahwa ada Nabi Isra Mi'raj ya, tiba-tiba terbang ke langit gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Apakah itu masalah kalau diyakini? Nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Lah, itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Lah, kenapa digabung-gabung? Itu kan yang jadi permasalahan. Ini pertanyaan yang salah. Itu kan nggak masuk akal. Ini pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita meyakini bahwa ada seorang nabi yang melakukan Isra Mi'raj misalnya dengan waktu yang sangat singkat gitu ya, bisa mematahkan waktu misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa diimani atau diyakini? Boleh. Apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Enggak, sah-sah aja kalau umat muslim meyakini ini. Sah-sah aja. Saya tidak berpihak pada muslim di sini ya. Sah-sah aja gitu ya. Kalau misalnya umat muslim meyakini bahwa Isra Mi'raj itu nyata, ya kita juga harus tidak boleh protes dong ya kalau misalnya umat Kristen mengatakan bahwa Yesus berjalan di atas air gitu. Atau ada nabi membelah lautan ya, atau misalnya nih Yesus disalib di kayu salib itu ya itu sebenarnya bukan Yesus ya, itu sebenarnya diserupakan. Ya jangan seperti itu dong. Ya keyakinan orang Kristen itu nggak boleh dikata-katain, ya keyakinan umat muslim juga nggak boleh dikata-katain. Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya mengatakan, oh Yesus itu kan manusia, bukan nabi, bukan Tuhan misalnya. Ya kalau misalnya mengatakan seperti itu ya, ya ini hanya contoh ya, jangan plesetin ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa ya agama RT6 misalnya mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya ya, bukan Tuhan, itu manusia. Ya kalau keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kenapa kita harus mempertanyakan apakah itu masuk akal atau tidak? Itu kan yang jadi permasalahan. Sama seperti Isra Mi'raj misalnya. Kalau ada orang mempertanyakan apakah itu masuk akal atau tidak, kan nggak boleh marah gitu, ya kan? Kan namanya keimanan. Orang Kristen juga seperti itu. Jangan pernah mempertanyakan apakah itu masuk akal atau tidak gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu ya yang saya bahas di sini intinya adalah Mas Ahmad Dhani ini menggabungkan antara ilmiah dengan keimanan. Teori Albert Einstein, E sama dengan mc kuadrat, atau teori apapun itu ya, teori relativitas dan lain sebagainya, itu sains ya, itu ilmiah. Ya. Jadi kita tidak bisa menggabungkan antara sains dengan keimanan atau keyakinan, nggak bisa. Isra Mi'raj dengan
ya teori Albert Einstein itu nggak bisa digabung. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu kan tidak bisa diuji kan. Karena kenapa Isra Mi'raj itu nggak bisa diuji? Karena itu keimanan. Apa definisi keimanan? Definisi keimanan itu kita percaya suatu hal itu walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara nyata. Itu kan nggak bisa diuji kan, nggak bisa diuji berkala kan. Kalau sains itu bisa diuji, ya, bisa diuji secara berkala. E sama dengan mc kuadrat, itu kan bisa diuji kan. Ya, misalnya nih ada orang di Afrika menguji E sama dengan mc kuadrat, bisa diuji ya. Orang di Papua misalnya bisa menguji E sama dengan mc kuadrat, bisa diuji ya. Teori Albert Einstein bisa diuji gitu. Ya terus ya diuji gitu ya. Ya. Misalnya nih ya, Albert Einstein mengatakan bahwa sebenarnya ada yang namanya gravitasi misalnya ya. Katakanlah misalnya nih, ya pulpen ini kan gravitasi ya. Pulpen ya, jatuh gitu ya. Siapapun bisa menguji ini kan. Ini teori ilmiah gitu. Ini sains gitu. Ya misalnya nih ada orang Eropa misalnya menguji gravitasi ini jatuh gitu. Ini kan bukti gravitasi ya. Ya itu kan bisa diuji ya. Kemudian ada orang Jawa misalnya menguji gravitasi. Bisa kan diuji secara berkala. Nah, bagaimana dengan Isra Mi'raj? Apakah bisa diuji secara berkala? Kan nggak bisa diuji kan? Jadi itulah alasannya kenapa ya pemahaman daripada Mas Ahmad Dhani ini salah gitu ya. Ini pemahaman yang keliru atau logical fallacy, cacat logika. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh masuk akal kok Isra Mi'raj, ya itu kan masuk akal dari sudut pandang keyakinan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan ilmiah, nah itu yang jadi permasalahan. Kalau itu ilmiah, Isra Mi'raj itu ilmiah, coba buktikan secara ilmiah. Harus ada rumusnya gitu. Ya, Albert Einstein kan ada rumusnya itu ya, E sama dengan mc kuadrat gitu. Bukan teori evolusi, teori relativitas itu kan ada rumusnya itu, ada tulisannya gitu. Bisa diulang gitu ya. Dicek kebenarannya gitu. Kalau Isra Mi'raj, ya coba ya umat muslim ada yang bisa mengulang lagi nggak Isra Mi'raj? Ya, apakah ada rumusnya gitu? Kan nggak ada kan? Bukan berarti saya mengatakan itu nggak benar. Ya, itu bukan di ranah daripada kaum intelektual. Ya itu kan ranah keyakinan. Ya boleh-boleh aja. Kalau kita meyakini bahwa Isra Mi'raj itu benar, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Yesus berjalan di atas air itu nggak benar. Itu yang jadi permasalahan. Ya kan sama-sama keyakinan kan. Kalau misalnya orang Kristen mengatakan, ya kita percaya dengan Trinitas misalnya. Ya kalau misalnya orang Kristen mengatakan, ya kita percaya bahwa ada Roh Kudus, Allah Bapa, ada Yesus, itu kan jadi satu kesatuan gitu misalnya. Lalu agama sebelah mengatakan, oh itu kan nggak masuk akal, nggak logika. Emang sejak kapan agama itu logika masuk akal dari sudut pandang ilmiah atau sains? Nggak ada. Jadi kita itu kadang-kadang mengatakan bahwa agama lain itu dongeng gitu ya. Sementara ya agama kita juga kita nggak sadari bahwa bisa aja agama kita dongeng kan. Jadi jangan mendongeng-dongengkan agama lain ya, sementara agama kita juga kalau diuji bisa seperti itu. Ya kan? Jadi itu harus bisa dibedakan ya. Jangan dikawin paksa. Warga Konoha itu kalau saya perhatikan kebiasaannya itu ya pemuka agama, Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa oh, bulan itu bisa kebelah, pernah kebelah gitu. Itu. Nah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu nggak bisa buktikan secara ilmiah. Ini namanya kawin paksa. Nggak boleh dikawin paksa ya. Ya, pernyataan daripada Ahmad Dhani ini kawin paksa. Dia memaksakan antara keyakinan, keimanan itu dengan sains. Dia memaksakan bahwa keyakinan mereka itu ya terbukti secara ilmiah. Supaya apa? Supaya kelihatan keren. Bisa seperti itu, supaya kelihatan masuk akal gitu, ilmiah gitu. Jadi pada intinya gini, keimanan itu jangan pernah diilmiahkan. Sekali lagi saya katakan. Ini penting ya, garis bawahi. Keimanan itu jangan pernah diilmiahkan. Karena apa? Karena kalau nanti diuji tidak terbukti secara ilmiah, sakit hati gitu. Itu yang jadi permasalahan kan? Ya kan? Ya kalau ada yang mengatakan misalnya ya ada nabi membelah lautan misalnya. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan oh terbukti secara ilmiah, diuji misalnya. Ya, coba misalnya nih ya. Ya kalau lu percaya, kalau lu beriman ya, bikin misalnya ya seperti yang dilakukan Nabi Musa. Apakah bisa? Nggak bisa kan? Apakah itu dari sudut pandang keimanan? Itu dari sudut pandang keimanan boleh-boleh aja dipercaya, nggak jadi masalah. Itu kan nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya
Nggak ada tuh ya, misalnya ada orang percaya dengan Nabi membelah lautan, lalu tiba-tiba kita paksa orang lain percaya, lalu kita ancam orang lain. Kalau lu nggak percaya, lu pasti masuk neraka. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Kemudian kalau kita nggak percaya bahwa ada Nabi membelah lautan, lalu kita diancam pembun-bunan misalnya. Itu yang jadi bermasalah. Kalau misalnya ada orang yang percaya Isra Mi'raj, lalu kita nggak percaya, ya kita dipaksa percaya, lalu ada pemaksaan pembun-bunan, itu yang jadi masalah. Kalau sekadar percaya nggak jadi masalah. Kalau ditanya sama saya, apakah gue percaya? Ya dari sudut pandang keyakinan boleh-boleh aja. Emang boleh kita meyakini? Boleh. Kan definisi keyakinan itu belum tentu benar. Definisi keyakinan itu kita percaya suatu hal itu belum tentu benar gitu. Ya kan? Belum tentu bukti secara ilmiah gitu, secara langsung gitu. Apa susahnya sih meyakini sesuatu hal yang tidak terbukti secara ilmiah? Enggak ada susahnya kan? Ya daripada kita kenapa-kenapa kan lebih baik diyakini aja kan. Ya daripada kita nggak aman ya lebih baik diyakini aja. Ya udah yakinin aja bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi gitu. Apa susahnya sih meyakini? Kan cuma meyakini doang kan. Jadi artinya gini, bukan berarti ya keyakinan kita itu jadi benar kalau banyak orang yang meyakini, kalau ada orang miliaran yang meyakini. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti keyakinan kita itu ilmiah, masuk akal, terbukti secara nyata kalau banyak orang meyakini. Ya bukan seperti itu. Artinya gini, kalau banyak orang meyakini bahwa ini warna coklat atau warna pink, ya ada miliaran orang, bukan berarti ini warna pink kan, tetap warna putih kan. Sama seperti itu. Ya ini susah memang. Ini seperti pil pahit ya, tapi pada faktanya seperti itu. Biar kita tidak keblinger gitu ya dalam beragama ya. Jadi warga kuno itu banyak yang belum, mohon maaf ya, banyak yang belum memahami bahwa keyakinan kita itu sebatas keyakinan gitu ya. Bisa dikatakan keyakinan kita itu atau keimanan kita itu kan klaim sepihak kan. Ya kita mengimani suatu hal itu ya belum tentu terbukti secara ilmiah kan. Bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama atau tidak beriman, bukan seperti itu ya. Terserah kalau kalian beragama kayak mau beriman kayak bertuhan kayak ngajar masalah. Yang penting jangan memaksa orang lain untuk ya mengimani keimanan kita, itu baru bermasalah ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan banyak pemuka agama itu memaksakan gitu ya, memaksakan bahwa keimanan itu masuk akal gitu atau ilmiah gitu. Ada banyak seperti itu kalau saya perhatikan pemuka agama di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak-anak muda zaman sekarang ini sudah melek teknologi, sudah punya AI ya. Ya bahkan beberapa hari yang lalu saya pernah diskusi dengan seorang pemuda Gen Z yang sangat luar biasa keilmuannya, sangat rendah hati gitu ya. Dia mengatakan bahwa ya kalau Tuhan itu ada, ya saya juga nggak bakal menyangkal Tuhan itu ada. Tapi dari sudut pandang keilmuan, dari sudut pandang ilmiah ya saya ya tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, kata dia gitu ya, dari sudut pandang ilmiah. Tapi dari sudut pandang keyakinan ya sah-sah aja, nggak ada masalah gitu. Menurut saya pribadi ini sangat luar biasa. Dan ada banyak orang yang murtad secara diam-diam karena masalah seperti ini ya. Karena pemuka agama nggak bisa menjelaskan dan nggak jujur ya setelah dia ketahui dari AI dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan agama zaman sekarang ini ya kalau saya perhatikan tuh khawatir terhadap perkembangan AI karena AI itu kan bisa menjelaskan segalanya ya. Ya dengan jujur gitu ya, nggak berpihak gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini keresahan daripada pemuka agama? Yes. Kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi teman Kristen dan teman-teman Muslim ya, saya harus buka fakta di sini ya. Ini jarang saya bongkar guys ya. Kalau saya bongkar ini pasti banyak orang yang kejang-kejang nanti ya. Gini. Dibandingkan orang Muslim pindah ke Kristen, ya, akan lebih masuk akal atau lebih banyak orang yang memilih tidak beragama. Bukan berarti saya nyuruh yang not free untuk tidak beragama. Disclaimer, saya tidak menyebarkan ateis di sini ya, bukan ya. Biar kita pahami ini dari sudut pandang keilmuan ya. Boleh dong ya, kaum intelektual ngomong keilmuan ya. Boleh dong ya. Saya tidak maksa ya, saya tidak nyuruh yang not free untuk pindah agama. Enggak seperti itu ya. Jadi gini, ya dibandingkan pindah ke misalnya dari Kristen ke Muslim itu, ada banyak orang yang diam-diam mereka memilih untuk tidak beragama. Karena apa? Karena itu lebih masuk akal di zaman sekarang ini. Sehingga ya pemuka agama itu resah. Ya, karena mereka resah sehingga mereka mengawinkan paksa antara ilmiah dengan keimanan. Supaya apa? Supaya anak-anak muda ini tetap beragama gitu. Padahal ini kan blunder sebenarnya. Ya, lebih baik jujur gitu seperti orang-orang di Eropa. Orang-orang Eropa itu jujur bahwa keimanan itu ya tetap keimanan ya. Ya itu nggak ilmiah. Orang-orang Eropa kan berpikir seperti itu ya.
Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, guys. Jadi itu alasannya kenapa sekarang ini banyak pemuka agama yang mengawinkan paksa antara keimanan dengan agama. Dari mana Ahmad Dhani ini berargumentasi seperti ini? Apakah dari pemikirannya? Kayaknya enggak. Dari pemuka agama, dari gurunya. Ya, saya nggak tahu siapa guru Ahmad Dhani, tapi ya kayaknya dari situ tuh ya sumbernya, dari pemuka agama ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saya suruh yang nonton video untuk tidak beragama atau murtad dan lain sebagainya? Enggak saya suruh ya. Tapi kita harus memahami dulu ya. Kalau kita tidak memahami, berarti kita tidak akan tidak bertindak dengan baik maksudnya. Ya. Biar kita jangan mengatakan bahwa keimanan orang lain itu sesat ya. Namanya keimanan ya kan, namanya agama ya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.